Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di mata kuliah Kode Etik Psikologi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kompetensi ilmuwan psikologi dan praktisi psikologi pada presentasi pertama atau minggu lalu. Nah, kemudian masuk ke minggu kedua. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang membangun hubungan antar manusia dalam kode etik psikologi. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Siti Umi Hasanah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian Amelia Rahmah sebagai pemateri kedua, dan Khadijah Amalia Riswanti sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian hubungan antar manusia atau human relation. Hubungan antar manusia adalah hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi di mana mengandung unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Komunikasi yang sifatnya berorientasi pada perilaku atau kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Kemudian, penelitian lain atau ahli lain mengemukakan bahwa hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Jadi selanjutnya adalah tujuan membangun hubungan antar manusia. Nah, apa sih tujuan kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang utama adalah untuk memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologi dalam penyesuaian diri manusia, sehingga serasi dengan sedikit ketegangan dan pertentangan. Nah, tujuan lain yaitu agar kita dapat menemukan diri sendiri. Ketika kita bisa berhubungan dengan orang lain, maka kita dapat menemukan konsep diri, mengetahui apa kelemahan yang kita tidak ketahui. Kemudian kita bisa dapat masukan dari orang lain sehingga kita dapat memperbaiki diri dan introspeksi diri sendiri. Nah, yang kedua adalah menemukan dunia luar. Nah, dunia luar yang tidak kita ketahui bisa kita dapatkan dan ketahui dengan bergaul dengan orang lain sehingga bisa membuka wawasan pada hal-hal di lingkungan luar. Yang ketiga adalah membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dengan menjalin hubungan antar manusia, kita sebagai makhluk sosial akan semakin meningkatkan hubungan dan dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena komunikasi akan selalu terpelihara atau kita akan selalu menjaga komunikasi agar tidak miskomunikasi seperti itu. Kemudian mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Sikap dan perilaku diri sendiri maupun orang lain dapat dirubah dengan adanya masukan, kritik, atau meniru dari apa yang kita lihat sehari-hari. Dengan pergaulan atau komunikasi dengan orang lain bisa memberikan masukan negatif maupun positif baik pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, bermain dan hiburan. Individu yang tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain tentu hidupnya akan kesepian. Dengan bergaul maka kita akan mendapatkan hiburan dan permainan. Yang terakhir adalah memberikan bantuan. Kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita tidak membutuhkan bantuan orang lain seperti itu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri dan semua kegiatan perlu bantuan dari orang lain, sehingga kita perlu membina hubungan baik agar semua kegiatan bisa lancar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amelia Rahmah. Materi selanjutnya itu mengenai building rapport. Building rapport ini merupakan suatu hubungan antara klien dan psikolog, dan hubungan ini akan disebut profesional jika kondisi, tujuan, dan dasar dari hubungan tersebut udah dibahas dan disetujui oleh kedua pihak. Nah, kedua pihak di sini itu yang dimaksud antara klien dan psikolog ya. Nah, biasanya psikolog di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Lalu, klien akan menandatangani surat pernyataan kesediaan atau informed consent. Adapun salah satu dari aspek yang mempengaruhi dari kualitas hubungan antara psikolog dengan klien ini itu disebut rapport. Apa sih rapport itu? Rapport itu adalah keterampilan pemeriksa menggunakan informasi yang relevan dan familiar bagi klien untuk menjalani suatu kedekatan.
Di PPT sudah dipaparkan pengertian atau definisi dari RAPO menurut beberapa ahli. Nah, pertama di sini ada menurut Beckton. Menurut Beckton, RAPO ini merupakan hubungan interpersonal yang harmonis dan memuaskan. Sementara menurut Haynes dan Bakewell menyatakan bahwa RAPO merupakan suatu hubungan yang baik. Di dalam setting klinis, hubungan yang terjalin baik antara klien dengan psikolognya atau maupun dokter dengan pasien itu disebut sebagai RAPO profesional. RAPO profesional ini merupakan hubungan terapeutik yang didasarkan atas kepercayaan dan kerjasama serta dicapai melalui saling kesepahaman terhadap sudut pandang klien atau pasien. Baik, masuk materi selanjutnya yaitu mengenai kunci RAPO yang baik. Nah, di PPT sudah dipaparkan ya, kunci RAPO yang baik itu harus mengacu pada aspek dari kode etik psikologi. Adapun aspek-aspek yang harus dicantumkan di dalam informed consent atau surat pernyataan kesediaan itu dan harus sesuai dengan kode etik. Nah, itu ada 6. Yang pertama, kesediaan ikut proses tanpa paksaan. 2. Perkiraan waktu. 3. Gambaran yang ingin dilakukan. 4. Keuntungan dan atau risiko. 5. Jaminan kerahasiaan. 6. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping. Nah, setelah melihat lembar persetujuan atau informed consent tersebut yang berisi segala informasi yang akan dijalankan antara psikolog dan klien, maka klien ini akan merasa percaya dengan psikolog karena tidak ada yang disembunyikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Nah, segitu pemaparan materi mengenai building RAPO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Khotijah. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasal-pasal dalam hubungan antar manusia. Pasal 13 mengenai sikap profesional psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban mengutamakan dasar profesional, memberikan layanan kepada semua orang yang membutuhkan, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan, dan seterusnya. Pasal 14 tentang pelecehan terdiri atas 2, yaitu pelecehan seksual. Dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Pelecehan lain yaitu tidak diperkenankan meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam hal pekerjaan. Pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk. Mengambil langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Pasal 16 mengenai hubungan majemuk. Hubungan majemuk terjadi apabila sedang dalam peran dan berhubungan dengan orang yang sama atau teman seprofesi. Menghindari hubungan majemuk yang dapat merusak dan beresiko terhadap fungsinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, dan seterusnya. Pasal 17 mengenai konflik kepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Pasal 18 tentang eksploitasi psikologi. Dalam psikologi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, baik kepada hal pribadi klien atau eksploitasi data. Pasal 19 tentang hubungan profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki 2 jenis bentuk
hubungan profesional yaitu hubungan antar profesi yaitu dengan sesama psikolog atau ilmu psikologi serta hubungan dengan profesi lain. Pasal 20 mengenai informed consent yaitu persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Pasal 21 mengenai layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi psikolog atau ilmu psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya mengenai sifat dan tujuan layanan, penerima layanan, individu yang menjalani layanan, dan sebagainya. Pasal 22 tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal yang dapat menyebabkan layanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu tentang diskusi kasus. Diskusi dan analisis kasus. Kasusnya yaitu tentang seseorang yang berinisial DS yang dikenal sebagai dokter dan terapis handal dalam menyembuhkan luka batin. Ia sering membuka acara motivasi dan hipnoterapi di berbagai kota di Indonesia. Namun, berkat kecurigaan salah satu selebgram mengenai lisensinya, ternyata ia terbukti bukan berasal dari profesi psikolog. Berdasarkan analisis kasus bahwa D telah melanggar kode etik psikologi pasal 13 tentang sikap profesionalisme, bahwa sikap profesional psikolog atau ilmu psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Ia tidak bisa membuka terapi tanpa memiliki izin dari Himpunan Psikologi Indonesia. Jelas ia tidak menjalankan sikap profesionalisme karena melakukan terapi adalah bukan ranah dari ilmuwan psikologi. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.